mengatakan duha. Ya, ini yang kita ingin jelaskan di sini. Siapa yang meniru siapa, kan gitu. Di Kristen Katolik tidak ada sholat. Yang Anda lakukan kuburan Yesus pada malam hari, apa hubungannya dengan sholat itu? Nggak ada. Satu-satunya solusi kalau kalian ingin sholat, tiru ortodoks Kristen. Itu rahasianya. Kalau kalian masih Kristen, masih Katolik, bawa-bawa sholat diketawain. Kristen ortodoks yang saya jelaskan tadi itu, ada lagi yang bawa Martin Luther katanya masih sholat. Ingat, dia itu hidup tahun berapa? Islam itu saya katakan menerima perintah sholat di abad ke-6. Tahun berapa tepatnya? 610 sampai 632. Rasulullah menerima perintah sholat di tahun 621. Pahami dulu itu. Supaya saudara-saudara itu ngerti gitu loh. Sementara kitabnya Kristen Ortodoks diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu nanti di tahun 630-an, 643. Ini dulu bantah. Jadi ketika kitab Kristen Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apakah ada yang menghalangi mereka mengambil kata-kata istilah-istilah Islam? Tidak ada. Bagaimana dengan Kristen Ortodoks Syria? Mereka yang menggunakan bahasa yang serumpun kemudian dengan bahasa Arab. Ada nggak kesusahan mereka mengambil istilah-istilah Al-Quran? Tidak ada. Maka kalau muncul kemudian kata sholat, sholate, atau apalah yang Anda katakan ini, apakah itu murni bersumber dari Torah? Murni bersumber dari Perjanjian Baru? Nggak ada. Cari sumbernya. Nggak ada akan Anda temukan itu. Jadi yang Anda bawa di sini adalah penampakan Kristen Syria yang niru-niru sholatnya umat Islam. Di awal saya mengurai kepada saudara bahwa Kristen Ortodoks itu tidak muncul dari pengajaran Yesus. Kristen Ortodoks itu muncul di abad keempat. Yesus abad pertama mentauhidkan kepada Allah, mendudukkan dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Sementara Ortodoks, dari mana dia ngambil ajaran itu? Dari Islam. Dari Al-Quran yang mereka baca. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya heran, temanya apa, yang dibahas apa? Tadi saya definisi sholat secara Islam sudah saya sebutkan. Secara bahasa sudah saya sebutkan. Kapan diwajibkannya sudah saya sebutkan. Masalah penetapan waktunya. Malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad ketika waktu istiwa, kalau di Indonesia itu jam 12 lebih sedikit, sudah saya jelaskan. Waktu asar sudah saya jelaskan. Maaf teman-teman ya, kalau cuma cocok logi ya, untung rumah saya tiangnya ada 2. Kalau ada 3 nanti diaku sama sampean. Wah ini rumahnya Ustadz Wafi ini Tritunggal ini. Jangan seperti itulah, bawa data. Jangan mirip lalu meniru, mirip lalu meniru. Nah itu apa itu? Makanya sholatus sahor ya itu pun kan sama dengan Yahudi. Tefilah sasharit, tefilah pagi ya atau sholat pagi. Nah, apakah kalian melakukan sholat itu? Kok tumben kalian ini melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi? Emangnya kalian melakukan tak? Tefilah atau amida, sholat ya kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, pada mula-mula kan dalam keyahudian ya, sasharit pagi. Kemudian minsya siang, ma'arif maghrib atau sore. Nah, kalau seingat saya, yang pagi itu yang pertama kali yang melakukan Abraham. Kemudian minsya yang pertama kali melakukan Ishak, ma'arif, Yakub. Nah, seharusnya Anda menjelaskan sholat Anda, bukan bawa-bawa data yang lain. Sholat Anda seminggu sekali, sekolah seminggu sekali, itu dari mana? Jelaskan definisinya sholat Anda itu bagaimana. Begitu yang betul. Definisi sholat Anda bagaimana. Bukan mengarah ke Islam terus. Belum dijelaskan definisinya. Sudah mengarah ke Islam terus. Kalau dari kita kawan ya. Andaikan Anda meminta tentang waktu-waktu sholat. Saya bisa menampilkan. Saya screen dulu. Hentikan dulu. Kita tidak usah ngambil di kitab-kitab orang. Quran sudah cukup dengan hadis. Ya kalau Anda akan ambil kitab orang lain itu padahal tidak melakukan gitu. Istilah-istilahnya juga dari mana itu?
Ini ya, dalam tafsir Jalalain, surah Ar-Rum ayat 17. Fasubhanalladzi subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdulillahi samawati wal ard wa asyiyya wa hina tudhhirun. Surah Ar-Rum 17-18 ini menerangkan tentang waktu-waktu salat. Ai sabbihullah bimakna sallu, salatlah ai tadkhulu fil masa wa fihi salatani al-maghrib wal isya. Salat ketika sudah petang yaitu maghrib dan isya. Kemudian wahina tusbihun, salat pagi, tadkhuluna fis sobah, dari kata-kata sobah tusbihun, salat subuh maksudnya. Walahul hamdulillahi samawati wal ard wa asyiyya. Asyiyya maksudnya adalah salat asar. Tudhirun salat duhur. Sudah habis ya? Ya. Oke, habis waktu masing-masing sudah